Oke, di sini kita akan eliminasi ya persamaan 1 dan 2. Mungkin salah satu trik yang bisa digunakan untuk menghindari angka yang minus, 12 dikurang 25 kan minus. Jadi boleh kita menguranginya dari bawah ke atas. Jadi 25 dikurang 12. Asalkan konsisten terus ke sebelah sini nanti juga dari bawah ke atas gitu. Untuk menghindari minus ya. Jadi 25 dikurang 12 itu adalah 13. Kemudian 3Z dikurang Z. Jadi benar-benar dari bawah ke atas itu 2Z. Kemudian Y dikurang Y habis 0. Terakhir 2X dikurang X. Jawabannya adalah X. Jadi X plus 2Z sama dengan 13. Ini persamaan ke 4 berarti ya. Kita kasih nama persamaan 4 dulu. Oke, setelah kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2, kita bisa pilih lagi nih di antara ini kan. Boleh 1, 3, boleh 2, 3. Tapi kayaknya yang lebih enak tuh yang supaya Z-nya juga, enggak. Bisa aman aja sih. Kalian mau yang mana nih? Ada ini nggak? Ada usul nggak? 1 dan 2, ada usul? Setelah 1 dan 2, 1 dan 3 apa 2 dan 3? 1 dan 3, Miss. 1 dan 3, oke. Sip. Kita mulai 1 dan 3. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Yang ketiga, X ditambah 2Y min Z sama dengan 6. Nah, walaupun ini kalau kita kurangi akan langsung hilang X-nya, tapi jangan ya, karena tadi di awal kita udah menghilangkannya Y. Nih, di sini Y yang kita hilangin. Berarti mau nggak mau di sini pun Y yang harus kita hilangkan. Maka karena di sini Y, di sini 2Y, berarti harus dikali dulu ya. Disamain dulu. Berarti yang atas, Y ini, supaya jadi 2Y, dikali 2 kan. Maka yang atas kita kali 2, yang bawah cukup kali 1. Gitu. Jadi konsisten yang dihilangkan tadi. Di sini Y, di sini pun harus Y. Oke, yang atas dikali 2 semua. Berarti X dikali 2, 2X. Y dikali 2, 2Y. Z dikali 2, 2Z. Terakhir 12 dikali 2, 24. Oke, yang bawah karena dikali 1, jadi nggak ada yang berubah. Kita cuma nulis ulang aja. X plus 2Y min Z sama dengan 6. Nah, 24 dikurang 6 kan nggak negatif kan, jadi kita nggak perlu pakai yang tadi, kayak dari bawah ke atas. Tapi kalau ini 24 kurang 6 aja, kayak cara normal. 24 dikurang 6, itu 18. Kemudian 2Z dikurang min Z. Berarti kan min yang ada di sini ketemu sama min di sini ya. Jadinya plus 2Z plus Z. Jadinya 3Z. Kemudian 2Y-nya dikurang 2Y, itu 0, jadi habis. Terakhir 2X dikurang X. Hasilnya adalah X. Jadi kita dapatkan persamaan selanjutnya, persamaan kelima adalah X plus 3Z sama dengan 18. Ini persamaan 5. Nah, setelah dapat kayak gini kan, kita gabungin ya, kita eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Jadi 4 dan 5 kita eliminasi. Di sini ada X plus 2Z sama dengan 13. Satu lagi X plus 3Z sama dengan 18. Oke, kemudian kita kurang. 13 dikurang 18 kan minus. Nah, untuk menghindari itu kita dari bawah ke atas aja nggak apa-apa. 18 dikurang 13 itu 5. Kemudian 3Z dikurang 2Z. Berarti 1Z atau Z aja gitu kan. Nah, maka kita dapat Z sama dengan 5. Karena X-nya dikurangi X itu habis. Maka Z-nya sama dengan 5. Oke, udah dapat Z. Berarti kita bisa mencari X. Karena di sini kan cuma ada X sama Z nih. Bisa kita substitusi ke sini. Oke, sini juga bisa sih sebenarnya. Jadi dipilih aja untuk mendapatkan si X.
kita substitusi ya ke persamaan 3. Jadi kan persamaan 4, sorry. X plus 2Z sama dengan 13. Maka X-nya kita cari, Z-nya udah ketemu 5. 2 dikali 5, terus di sini 13. Maka X 2 dikali 5, 10, kemudian sama dengan 13. Maka X-nya sama dengan 13 dikurang 10, yaitu 3. Maka X-nya sama dengan 3. Oke, Z udah dapat, X udah dapat. Berarti tinggal mencari Y. Nah, Y ini disubstitusinya kemana? Untuk mencari Y, kita substitusi kemana? Yang paling enak. Substitusi ke? Ini persamaan 4 ya. Substitusi ke salah satu dari yang awal ya, dari yang ini. Pilih aja. Dan itu yang paling gampang kelihatannya yang pertama kan, karena cuma X plus Y plus Z. Jadi kita substitusi ke persamaan pertama. Di sini ada X plus Y plus Z sama dengan 12. X-nya udah kita dapat 3. Kemudian Y-nya kita cari. Z-nya udah dapat 5. Sama dengan 12. Berarti Y 3 ditambah 5. Itu kan 8. Jadi Y plus 8 sama dengan 12. Maka Y-nya sama dengan 12 dikurang 8. Jadi plus 8-nya pindah sama dengan 4. Nah, udah dapet lah. X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 5. Baru nih, setelah ini kita tentukan kemungkinan nama surat X, Y, Z yang dimaksud. Oke, kita simpulkan dulu. Di sini di akhir tadi udah ketemu X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 5. Surat apa nih yang 3 ayat? Surat apa yang 4 ayat? Surat apa yang 5 ayat? Yuk, dijawab. Yang 3 ayat dulu. Yang 4 ayat itu. Yang 4 ayat apa? Al-Ikhlas. Yang 3 ayat. Oke. 4 ayat Al-Ikhlas. 3 ayat An-Nasr. Ya. 5 ayat. 5 kan, Miss? Ya, 5 ayat itu Al-Falaq. Al-Falaq, Anas juga bisa ya. Jadi ini apa namanya? Banyak nih, banyak kemungkinan jawaban. Anas bukan 6 ya, Miss? Iya benar, 6. 6 benar. Sorry. Al-Ikhlas 4. Ya, ini salah satu opsinya ya. Nah, sip. Inilah jawaban untuk soal nomor 7. Ada pertanyaan untuk soal ini? Sebelum kita lanjut? Oke, lanjut ya. Nomor 8. Tentang ada AC gini. Ada 3 AC, beda merek, ada Daikin, Sharp, dan Panasonic. Terus katanya, kalau 3-tiganya menyala, itu daya yang digunakan adalah 1110 watt. Jadi, 3-tiganya nyala. Berarti kalau kita misalkan ini dengan huruf depannya aja, boleh ya. Jadi D, S, P, atau mau pakai X, Y, Z juga nggak masalah. Tapi supaya lebih, lebih kelihatan nanti jawaban akhirnya, jadi kita pakai inisial ini aja. D tambah S tambah P sama dengan 1110. Kayak gini yang pertama. Kemudian jika hanya Daikin dan Panasonic, berarti D dan P aja. Itu daya yang digunakan adalah 720 watt. Kemudian terakhir jika hanya Panasonic dan Sharp, berarti P dan S aja. Itu dayanya 770 watt. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan AC dengan daya terendah. Jadi, sebenarnya kita harus tentukan dulu D-nya Daikin berapa, dayanya Sharp berapa, Panasonic berapa gitu kan. Nah, kita mulai eliminasi berarti. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita mulai dari persamaan ke 1 dan 2 aja ya, yang paling simple. Nggak simple juga sih, ini pilihan sih. Jadi bisa 1-2, 1-3, 2-3, dipersilakan. Tapi di sini Miss ambil 1 dan 2. Jadinya D plus S plus
P sama dengan 1110, dan D plus P-nya 720. Oke, ini bisa kita langsung eliminasi. 1110 dikurang 720 berapa? 390 ya. 390. Kemudian di sini ada P, di bawah juga ada P, berarti 0. Habis, D sama D juga habis. Jadi hanya menyisakan S. Maka kita langsung dapat bahwa daya dari AC merek Sharp itu 390. Ini yang pertama. Berarti kita bisa mencari daya, bisa langsung mencari daya Panasonic. Karena di sini cuma ada P sama S. Gitu. Jadi P plus S sama dengan 770. Kemudian P ditambah 390, tadi S-nya udah dapat di sini, sama dengan 770. Maka P-nya, Panasonic-nya adalah 770 dikurang 390. Maka jawabannya adalah untuk daya Panasonic 380. Nah, terakhir setelah S, P-nya dapat, berarti bisa kita cari D. Cara mencari D bisa pakai persamaan 2, bisa pakai 1. Karena ada P-nya kan. Cuma yang lebih simpel, jelas yang persamaan kedua. Jadi, kita tulis persamaan kedua, D plus P sama dengan 720. Kemudian, B-nya yang kita cari, P-nya 380 dari sini. Sama dengan 720. Sehingga D sama dengan 720 dikurang 380. Maka D-nya sama dengan 340. Nah, dari sini jelas ya bahwa yang paling hemat adalah AC Daikin, merek Daikin. Nah, daya terendah soalnya. Daya terendah. Oke, ini ya nomor 9 tentang paket makan siang. Ini rata-rata benar sih nomor ini. Sini Miss cantumkan satu contoh yang menurut Miss lumayan lengkap, paling lengkap dibanding jawaban-jawaban lain. Jadi dia menyebutkan produknya. Di sini dia menjual donat, ice cream, sama soda. Terus dia sebutkan harga satuannya. Terus dia sebutkan paketnya apa isinya. Terus harga paketnya ini. Jadi paket yang pertama isinya tuh ini kan tadi udah disebutin di sini, terus dia buat perhitungannya sampai ada diskonnya. Walaupun diskon nggak wajib ya. Kalau nggak dicantumkan diskon pun masih tetap bisa dapat poin sempurna gitu. Asalkan perhitungan paketnya benar. Kemudian paket yang kedua ini perhitungannya juga dia rinci. Dan yang ketiga dirinci juga. Dan ini lumayan, ini yang paling lengkap menurut Miss jawabannya untuk paket makan siang. Nomor 10. Jadi ada Tono, Budi, Andi, Bandi. Dia mau beli alat-alat tulis yang sama. Kemudian si Tono ini membeli 2 buku tulis. Jadi buku tulis kita anggap sebagai X ya. X itu buku tulis, jumlah buku tulis sih sebenarnya. Kemudian Y itu adalah pena dulu. Dan terakhir Z itu adalah pensil. Nah, katanya Tono membeli 2 buku tulis, berarti 2X, ditambah 1 pena, berarti Y, ditambah 1 pensil, berarti Z, sama dengan 11.000. Jadi 11.000. Kemudian Budi membeli 1 buku tulis, berarti X, ditambah dengan 1 pena, berarti Y, ditambah dengan 1 pensil, Z,
sama dengan 7.000. Oke, nah sebelum kita masuk ke persamaan yang ketiga, yang dibeli sama siapa, Andi, kita bisa selesaikan dulu aja ya ini. Dari dua persamaan ini, kalau kita langsung eliminasi, bisa langsung dapat X. Jadi ini boleh kita kurangi dulu langsung, supaya nggak dua kali nulis. Z-nya 0, Y-nya jadi 0, 2X dikurang X, tinggal X. Nah, 11.000 dikurang 7.000, hasilnya 4.000. Maka kita udah langsung dapat harga buku tulisnya 4.000. Gitu. Baru sekarang bisa kita munculkan yang ketiga, bahwa Andi membeli 3 buku dan 2 pena. Seharga 16.000. Berarti 3 buku 3X ditambah 2 pena 2Y sama dengan 16.000. Kita udah dapat bahwa buku tulis 4.000. Berarti substitusi langsung 3 dikali 4.000 ditambah 2Y sama dengan 16.000. 3 kali 4 kan 12.000 ya. 12.000 ditambah 2Y sama dengan 16.000. Maka 2Y sama dengan 16.000 dikurang 12.000. 2Y sama dengan 16 dikurang 12, 4. 4.000. Y-nya adalah 4.000 dibagi 2. Maka harga pena adalah 2.000. Nah, X-nya sudah dapat, Y-nya juga. Berarti terakhir kita mencari Z. Dengan substitusi ke yang paling gampang persamaan 2 ya, sini ya. Jadi kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2, X plus Y plus Z sama dengan 7.000. X-nya 4.000. Kemudian, taruh. Y-nya 2.000. Z-nya yang dicari sama dengan 7.000. Bentar. Rp4.000 tambah 2.000 kan 6.000. Berarti Z-nya akan sama dengan 7.000 dikurang 6.000. Atau Z-nya adalah 1.000. Nah, nggak selesai sampai sini ya. Walaupun kita udah dapat harga buku, harga pena, harga satu lagi harga pensil, ini belum selesai karena pertanyaannya adalah jika Bandi mempunyai uang 91.000, buatlah variasi banyaknya alat tulis yang dapat dibeli oleh Bandi dan sertakan penjelasannya. Jadi gini, kalau mau dibuat kalimat matematika lagi ya. Bentar. Oke. Nah, ini ya. Kan kalau punya yang dibeli, buku, pena, sama pensil yang dibeli sama Tono, sama Budi, sama Andi, kan udah jelas jumlahnya. Kalau si Tono tadi 2X plus Y plus Z. Nah, untuk si Bandi ini kan kita belum tahu bukunya mau berapa, terus penanya mau berapa, pensilnya mau berapa, berarti kita anggap aja itu sebagai A gitu. Jumlah buku A dikalikan dengan harganya, ditambah dengan jumlah si pena B, BY plus C, Z. Ini secara matematisnya ya, jadi kalau kalian mau nebak pun nggak masalah. Ini Miss tunjukkan secara matematis, sama dengan uangnya si Bandi itu 91.000. Nah, tadi kita udah dapat bahwa harga buku itu 4.000, berarti A dikali 4.000. Ditambah B dikali harga pena 2.000 ya. Terakhir harga pensil itu 1.000. Sama dengan 91.000. Nah, kalau kita lanjutkan, jadi kan 4.000 A ditambah 2.000
B ditambah 1000 C sama dengan 91.000. Nah, dari sini bakal banyak kemungkinan berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Ada yang masih ingat jawaban kalian? Beberapa ada yang benar sih. Jadi 4.000 A tambah 2.000 B tambah 1.000 C. Cari A, B, C yang memenuhi sehingga dapat hasil 91.000. Ada yang masih ingat? Bukunya berapa, terus penanya berapa? Ya, Ini variasinya bebas kan, Miss? bebas. Maksudnya nggak ada rumus khususnya gitu. Nggak ada. Yang penting totalnya Berarti 91.000. misalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya ada banyak. Itu bisa. 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 Tapi kalau misalkan kita balikin ke apa ya, kita posisiin jadi bandi, berarti gimana nih kita biasanya kan kayak biar nggak jauh beda antara buku, pensil sama pulpen gitu ya, sama penanya. Tapi sebenarnya untuk konteks ini bebas-bebas aja. Miss, Ya, itu Miss apa? Ini masih soal PTS kan ini, Bas? masih. Masih. Kalau materinya belum lanjut. Belum. Jadi pekan ini bahas PTS dulu. Oh gitu, oke. Ayo ada yang masih ingat jumlah buku tulisnya, jumlah penanya, jumlah pensilnya? Ada yang masih ingat? Fatih berapa? Fatih ingat gak jawaban Fatih waktu itu? Jadi bukunya berapa? Ah, itu buku ya. Ayo, masih ada yang ingat? Nggak ada yang ingat, nggak lanjut-lanjut. Buku, pena, pensil. Ini bakal banyak banget jawaban sebenarnya ya. Apalagi belakangnya ini 1000. Jadi 1000 kan kelipatan yang gampang untuk dicari gitu. Oke, dari Miss dulu ya. Misalkan Miss mau beli bukunya 15, berarti 15 kali 4.000. Dari sini ya, 4.000-nya. 15 kali 4.000 berarti kan 60.000. Kemudian penanya misalkan Miss mau beli 15 juga. 10 aja deh. 10 kali 2.000, 20.000. Oke. Ini kalau ditambahin udah 80.000, sedangkan uang dia 91.000. Jadi memang tinggal kita hitung yang depannya aja nih, yang belakang bisa menyesuaikan gitu. Asal jangan lebih dari 91. Berarti yang pensil kan 80.000, terus uangnya 91, berarti masih ada 11.000 kan? Berarti Miss masih bisa beli 11 pensil. Gitu, jadi sinilah berapa? 91.000. Ada lagi yang punya variasi lain? Satu aja. Berpendapat? Nggak sama kayak jawaban kalian waktu kemarin, nggak apa-apa? Ada yang mau mengusulkan? Syafiq? Syafiq? Apa, Miss? Berapa nih buku pena pensilnya supaya 91.000? Waktu itu saya mikir-mikir dulu, Miss, kayak ya coba-cobalah satu. Iya. Berapa nih? Coba saya. Oke. Saya ambil kertas dulu, Miss. Oke, silakan. Ada yang udah punya jawaban? Sambil nunggu Syafiq. Jadi banyak banget kemungkinan ya. Davin mungkin, Davin? Kenapa, Miss? Kenapa? Kalian pada ikut. Ini berapa jumlah buku, pena, pensilnya? Yang memungkinkan supaya totalnya 91.000.
Oh, itu Miss. Hmm. Eh? Jadi harga bukunya 4.000, terus harga Itu penanya harus 2.000. pasin 91.000 ya? Iya, harus pas 91.000. Gak bisa pensil beli 91 aja, Miss. Banyak banget pensilnya ya. Bisa sih, itu salah satu opsi juga sih. Udah Miss, Miss, saya Miss. itu aja Miss, ngasih kopinya. Miss, Iya, Syafiq. Miss, kalau saya bukunya 2. Heeh. 2 kan 30.000. Oke. Penanya tuh kan 1 10.000. Saya beli 5 ya 50.000. Pensilnya 1. Harga bukunya Jadi 4.000, 91.000. 4.000. Harga bukunya Oh, 4.000. Ya, terbalik. Jadi Miss, bukunya kalau 4.000. saya Ulang lagi. Ya, Div. Aduh. kalau saya jadinya 10 buku tulis, Oke. 10. 25 pensil, 25 pena, 1 Oke. pensil. 1 pensil. Oke, kita coba ya. Hitung. Bentar. 10 kali 4.000 berarti. Terus ini 2.000 dikali 1.000. 40.000. 25 kali 2, 50.000 ya. Terus 1.000. Nah, ini juga bisa. Sip, 91.000. Tadi jawaban Davin juga bisa ya. Jadi bukunya 0, penanya 0, pensilnya 91. Bisa. Kan ini kan nggak ada ketentuan ini ya, minimum gitu kan. Jadi bisa juga. Opsi Nadif juga bisa. Ini jadi banyak banget kan opsi-opsinya. Syafiq masih tunggu ya. Miss. Oke. Berarti kalau bukunya 91 juga bisa, Miss. Bukunya 91. Lebih dong, Fik. Yang lainnya 0. Kalau misalkan bukunya yang 91, lebih dong. Kan harga bukunya 4.000. Oh iya. Iya. Oh iya, benar. Pandai sekali. 91.000. Yudo punya jawaban, Yudo? Punya, Miss, tapi salah. 91.000. Yang sekarang kebayang nggak Yudo nih? Berapa jumlah buku penanya? Syafiq udah ketemu, Syafiq? Belum? Itu bukunya 4.000 kan, Miss ya? Ya, buku 4.000, pena 2.000, pensil 1.000. Ya, kalau saya sih ya Coba. bukunya 20, penanya 5, pensilnya 1. 1. Begitu Oke. aja. Kita cek ya. 4.000, 2.000, 1.000. Iya benar. Totalnya 91.000. Sip. Jadi ini ya, benar-benar banyak banget variasi yang bisa dimunculkan gitu dari harga-harga ini. Sip. Oke. Ini udah soal terakhir dari soal PTS. Ada yang mau ditanyakan? Kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you semuanya. Ini nanti materinya akan Miss kirimkan ke Google Classroom ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.